Pernah nggak sih kamu kepikiran, pada zaman sekarang yang serba digital, ada Spotify, YouTube, podcast, kenapa radio masih ada? Padahal, radio itu termasuk media yang sudah sangat lama. Bahkan sebelum televisi populer, radio sudah lebih dulu jadi sumber informasi dan hiburan bagi banyak orang. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Radana Jengkailana Aisyah Susilyanti dengan NIM 153250176. Aku dari kelas IKE. Pada video kali ini, aku akan mengajak kalian semua melihat perjalanan radio di Indonesia. Mulai dari bagaimana radio berkembang dari masa perjuangan kemerdekaan, bagaimana perannya di berbagai era, hingga bagaimana radio berusaha bertahan di tengah perkembangan teknologi digital saat ini. Dan di bagian akhir nanti, aku juga akan berbagi sedikit pengalaman pribadi aku tentang radio dan menurutku apakah radio masih relevan di zaman sekarang. Kalau kita melihat perkembangan radio di Indonesia, ada beberapa faktor yang cukup berpengaruh. Salah satunya adalah regulasi dari pemerintah. Di Indonesia, sistem penyiaran diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur bagaimana penyiaran, termasuk radio, harus beroperasi. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa ada beberapa jenis lembaga penyiaran, seperti lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan. Contoh lembaga penyiaran publik yang cukup dikenal adalah Radio Republik Indonesia atau kita biasa sebut sebagai RRI. Sejak dulu, RRI punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat di berbagai daerah. Selain regulasi, faktor lain yang sangat mempengaruhi perkembangan radio adalah teknologi. Awalnya, radio menggunakan gelombang AM yang jangkauannya luas, tetapi kualitas suaranya tidak terlalu jernih. Kemudian berkembanglah menjadi FM, yang kualitas suaranya jauh lebih baik. Karena itu, banyak radio musik yang menggunakan frekuensi FM. Dan sekarang, radio juga sudah masuk ke era digital. Banyak stasiun radio yang menyediakan radio streaming, sehingga kita bisa mendengarkan siaran radio melalui internet menggunakan smartphone atau laptop. Selain itu, ada juga faktor perubahan pola konsumsi masyarakat. Dulu, orang biasanya mendengarkan radio di rumah bersama keluarga. Tapi sekarang, banyak orang mendengarkan radio sambil melakukan aktivitas lain. Misalnya saat berkendara, bekerja, atau bahkan sambil membuka media sosial di ponsel. Perubahan gaya hidup ini membuat stasiun radio harus menyesuaikan konten mereka agar tetap relevan dengan pendengar. Kalau kita mundur ke masa lalu, ternyata radio memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa kemerdekaan, radio menjadi salah satu alat komunikasi yang sangat vital. Radio digunakan untuk menyebarkan informasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia serta menyampaikan semangat perjuangan kepada masyarakat di berbagai daerah. Pada masa itu, radio bisa dibilang menjadi salah satu media yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi secara cepat. Kemudian, masuk ke masa Orde Baru. Pada masa ini, radio banyak digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi pembangunan dari pemerintah kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, radio juga berkembang sebagai media hiburan, terutama dengan munculnya berbagai radio swasta yang menyiarkan musik dan program anak muda. Banyak orang pada masa itu mengenal lagu-lagu baru justru dari radio. Lalu pada era reformasi, situasinya berubah lagi. Kebebasan media semakin meningkat, dan radio mulai menjadi ruang publik yang lebih terbuka. Banyak program radio yang menghadirkan diskusi, talk show interaktif, dan partisipasi dari pendengar. Tapi sekarang kita hidup di era yang berbeda. Ada Spotify, podcast, YouTube. Pertanyaannya, apakah radio masih bisa bertahan? Menariknya,
Banyak stasiun radio justru mencoba beradaptasi dengan perkembangan teknologi, misalnya dengan membuat radio online atau radio streaming. Dengan cara ini, pendengar bisa tetap mendengarkan radio dari mana saja selama terhubung dengan internet. Selain itu, sekarang juga banyak radio yang membuat podcast dari program siaran mereka. Jadi, kalau seseorang tidak sempat mendengarkan siaran langsung, mereka masih bisa mendengarkannya kembali kapan saja. Dengan kata lain, radio tidak hanya bersaing dengan media digital, tapi juga berusaha berkolaborasi dengan teknologi baru. Salah satu radio yang cukup berhasil beradaptasi adalah Prambors FM. Radio ini dikenal sebagai radio yang menyasar anak muda dengan konten musik dan hiburan yang santai. Untuk mengikuti perkembangan zaman, Prambors juga mengembangkan platform digital. Melalui platform ini, pendengar bisa menikmati berbagai konten radio secara online. Selain itu, mereka juga aktif di media sosial dan podcast, sehingga bisa menjangkau generasi muda yang sekarang lebih sering menggunakan platform digital. Strategi seperti ini membuat radio tetap bisa bertahan, meskipun persaingan media yang semakin besar. Kalau dari pengalaman pribadi aku, sebenarnya aku tidak terlalu sering mendengarkan radio secara langsung lewat perangkat radio. Tapi kadang aku masih mendengarkan radio, biasanya saat di mobil atau ketika radio diputar di tempat-tempat tertentu. Biasanya radio digunakan sebagai hiburan ringan, seperti untuk mendengarkan musik atau informasi singkat. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, aku lebih sering menggunakan aplikasi streaming atau podcast karena aku bisa lebih memilih sendiri konten yang ingin aku dengarkan. Kalau dibandingkan dengan media lain seperti televisi, Spotify, atau podcast, radio sebenarnya punya beberapa kelebihan. Salah satunya adalah radio praktis dan bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas lain. Selain itu, radio juga memiliki unsur siaran langsung dan interaksi dengan penyiar yang membuat pengalaman mendengar terasa lebih hidup. Namun, radio juga memiliki beberapa kekurangan. Pendengar tidak bisa memilih lagu atau program secara bebas karena semuanya sudah ditentukan oleh penyiar. Berbeda dengan aplikasi streaming yang memungkinkan kita memilih konten sesuai keinginan. Menurutku, radio kemungkinan besar tidak akan benar-benar hilang. Media ini mungkin akan berubah bentuk dan terus beradaptasi dengan teknologi digital seperti melalui streaming, podcast, dan media sosial. Selama radio mampu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pendengar, media ini masih punya peluang untuk tetap bertahan di masa depan. Jadi, kalau dipikir-pikir, perkembangan radio di Indonesia sebenarnya cukup panjang, dari media perjuangan pada masa kemerdekaan hingga menjadi media hiburan dan informasi di era digital seperti sekarang. Dan meskipun banyak media baru bermunculan, radio masih berusaha menemukan cara untuk tetap relevan. Mungkin bentuknya berubah, tapi suaranya masih tetap ada. Terima kasih sudah menonton.